Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di kelas 11 ya, ataupun kelas 2 SMA. Nah, materi pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia. Nah, ini dia sistem hukum di Indonesia. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi yang ada di dalam video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja kita mulai pembelajarannya. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau kita berbicara mengenai sistem hukum Indonesia, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hukum ini ya. Saya tulis di sini apa yang dimaksud dengan hukum. Nah, ini pengertian daripada hukum itu, yaitu hukum ialah suatu himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati. Kita lihat di sini ya, ada kata kuncinya. Hukum itu adalah suatu himpunan peraturan ataupun kumpulan dari peraturan ya, yang mengurus mengenai tata tertib di dalam kehidupan masyarakat dan harus ditaati. Ya, kalimat atau kata harus ditaati ini mengandung pengertian bahwa kalau kalian tidak menaatinya, pasti kalian akan mendapatkan suatu sanksi. Nah, sanksi ini akan kalian dapatkan jika kalian melanggar ataupun tidak menaati aturan hukum yang udah dibuat di dalam masyarakat ini. Sampai sini paham ya? Nah, jadi karena kita sudah berbicara mengenai sanksi di sini, langsung aja saya kasih tahu bahwa sanksi itu dia terbagi menjadi dua jenis ya. Kita tulis di sini, yaitu ada sanksi ataupun hukuman pokok dan ada sanksi atau hukuman tambahan. Nah, kalau hukuman pokok ini apa aja? Hukuman pokok ini contohnya hukuman mati ya. Ada hukuman mati, selanjutnya ada hukuman penjara, selanjutnya itu ada hukuman seumur hidup. Nah, ini dia salah satu ataupun beberapa dari hukuman pokok ataupun sanksi pokok, yaitu ada hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman seumur hidup. Nah, sementara kalau sanksi ataupun hukuman tambahan, yaitu bisa aja kalian diberikan pencabutan hak-hak tertentu. Selanjutnya, kalian bisa diberikan penyitaan. Nah, ini dia dari sanksi ataupun hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu dan penyitaan. Nah, terkadang kalian mendengarkan suatu berita mengenai kriminal ya, itu ada tertulis misalnya diberikan hukuman pokok berapa tahun penjara dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak. Demikian, seperti itu. Itu berarti dia sudah mendapatkan dua hukum sekaligus, yaitu dia mendapatkan sanksi pokok dan sanksi tambahan. Nah, kita cari tahu juga apa yang dimaksud dengan sistem hukum di Indonesia. Saya tulis ya di sini. Nah, jadi sistem hukum di Indonesia ini adalah keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman kepada UUD 1945. Nah, ini dia ya sistem hukum di Indonesia. Nah, jadi di sini ada kalimat berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi hukum yang dibuat di Indonesia itu merupakan hukum yang tidak pandang buluh. Jadi semuanya itu harus berlaku untuk seluruh masyarakat. Jadi tidak ada suatu hukum yang dibuat hanya untuk kelompok tertentu. Seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem hukum di Indonesia, pertanyaannya, kapan sih sistem hukum di Indonesia ini mulai berlaku? Ya, jadi sistem hukum di Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ya, ini merupakan dimulainya
sistem hukum di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan ke kalian, ada yang bertanya, sejak kapan Indonesia sudah memiliki sistem hukum tersendiri? Dan sejak kapan sih sistem hukum di Indonesia itu dipakai? Yaitu jawabannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai fungsi dari hukum itu sendiri ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, segala sesuatu yang dibuat pasti memiliki fungsi kan? Sama seperti hukum itu juga. Jadi, fungsi hukum ialah, nah di sini saya bikin ya, ada 3. Memiliki 3 fungsi hukum, yaitu hukum sebagai perlindungan, selanjutnya hukum sebagai keadilan, dan hukum sebagai pembangunan. Nah, ini dia. Ya, kalau ditanya apa aja fungsi hukum, yaitu hukum berfungsi sebagai perlindungan, hukum berfungsi sebagai keadilan, dan hukum berfungsi sebagai pembangunan. Kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini fungsi hukum sebagai perlindungan, yaitu hukum ini akan melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman dan bahaya. Nah, ini fungsi dari hukum sebagai perlindungan. Nah, jadi di hukum ini hak-hak kalian itu walaupun hak pribadi akan dilindungi gitu. Jadi ada beberapa aturan di dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi antara hak dan kewajiban kalian akan dilindungi di Indonesia. Itulah fungsi dari salah satu hukum, yaitu sebagai perlindungan. Nah, sekarang kita bahas hukum sebagai keadilan. Nah, maksudnya di sini hukum sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia. Nah, ini ya, hukum sebagai keadilan, yaitu digunakan sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai fungsi hukum sebagai pembangunan. Nah, kalau sebagai pembangunan ini, hukum itu dijadikan sebagai acuan, penentu arah, dan tujuan dalam melaksanakan pembangunan. Jadi, di sini digunakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek kehidupan gitu. Nih ya, jadi dalam proses pelaksanaan pembangunan juga di Indonesia itu tidak sembarang, karena ada hukum juga yang melindunginya gitu. Jadi hukum ini digunakan sebagai alat pembangunan dan juga bisa sebagai alat kontrol agar pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan adil gitu. Jadi proses pembangunan itu tidak hanya terpusat di suatu daerah saja. Jadi semuanya itu merata, semuanya terjamah oleh pembangunan seperti itu. Makanya diadakan fungsi hukum sebagai pembangunan. Nah, mungkin sekian dulu informasi ataupun pembelajaran yang bisa saya sampaikan di video ini. Bagi kalian yang mau pelajari materi-materi PPKN lainnya, kalian bisa langsung cek aja video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.